Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Hari ini saya akan membaca dalam buku Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Perikopnya Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Puji Tuhan, kita menjumpai catatan Alkitab tentang pelayanan seorang yang bernama Filipus. Filipus adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa pada waktunya. Hal ini yang seringkali menjadi kerinduan, menjadi tekad dari banyak orang percaya, dari banyak anak-anak Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberitakan firman Tuhan. Saya mau coba terlibat dalam penginjilan. Semua itu baik dan tidak ada salahnya. Namun kita menjumpai keinginan-keinginan seperti itu seringkali terhambat. Bukan karena adanya rintangan dari luar, tetapi persiapan dalam diri yang kurang. Namun kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa pelayanan itu jika dilakukan dengan persiapan yang bagus, maka ternyata begitu luar biasa dampak dari pelayanan itu. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi, dan luar biasa. Nah, kenyataan yang kita jumpai seringkali di dalam pelayanan, kita bukan lihat tanda-tanda yang bagus, yaitu tanda mujizat, tanda heran yang terjadi, tapi yang kita temukan banyaknya persoalan. Hal-hal yang sepele yang terjadi sehingga muncullah olok-olokan, muncullah fitnah, muncullah cerita-cerita yang menyudutkan dan menghancurkan sesama pelayan. Nah, dari sini kita melihat bahwa kalau kita tidak menyadari, maka kita pun akan selalu terjebak dengan keadaan yang sama. Hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, kita harus camkan baik-baik bahwa Filipus yang dipakai Tuhan, dia adalah orang biasa. Dia adalah jemaat biasa, dia pelayan biasa. Kita bisa lihat dan kita sudah baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-5, di situ jelas Filipus bukan seorang rasul. Dikatakan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dia bukan background pelayan yang diangkat oleh Yesus yang kita kenal dengan rasul. Tapi dia orang biasa. Namun ketika dia melayani Tuhan, maka Tuhan memakai orang itu dengan tanda-tanda, dengan peristiwa perbuatan yang luar biasa. Dan itulah yang kita harus ingat. Jangan kita berpikir saya harus jadi pejabat di gereja dulu baru saya bisa melayani Tuhan. Saya harus jadi seperti salah seorang pengurus di gereja baru saya bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Dan kita melihat
Ternyata siapa saja, orang biasa saja, memberitakan Injil, Tuhan turut bekerja dengan orang itu. Karena Tuhan memakai orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang luar biasa. Kita orang-orang biasa. Alkitab pun katakan dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita, tapi Tuhan memakai dia luar biasa karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan besarlah pengalaman dalam pelayanannya itu. Karena dia orang biasa, namun dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadi ukuran patokan buat kita. Bukan soal kamu jadi pelayan di gereja atau pejabat dalam gereja, tetapi orang biasa saja. Jika engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan akan turut bekerja dengan engkau. Dan kita menemukan Filipus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa orang biasa yang dipakai Tuhan yaitu orang-orang yang benar-benar adalah orang yang punya iman kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 3, situ apa dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat situasi yang ada pada saat itu, situasi yang tidak mendukung untuk Filipus melayani, karena orang-orang pada ditangkap dan dimasukkan penjara karena mereka menjadi pengikut Yesus. Tapi ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan, ayat 4, Filipus pergi memberitakan Injil. Itu adalah satu gambaran bahwa dia orang beriman. Kondisi, keadaan, situasi tidak boleh mengganggu keinginan, dorongan, serta iman kepada Tuhan. Filipus pergi memberitakan Injil. Walaupun banyak orang Kristen yang mengalami kesulitan, tetapi Filipus tidak bersembunyi atau diam, tapi dia keluar, dia pergi memberitakan Injil, dan ada mujizat yang terjadi. Karena Allah memakai orang yang beriman. Filipus orang yang berkenan kepada Allah, sehingga tanda-tanda heran itu jadi. Dan Alkitab katakan dalam buku Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Filipus di sini kita melihat dia orang yang berkenan kepada Allah, sehingga Allah berkenan mengadakan mujizat melalui pelayanan Filipus. Hal ini kita melihat bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita gagal di dalam melayani Tuhan, di dalam menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan, karena kita mempunyai konsep yang salah. Alkitab jelaskan, orang yang dipakai Tuhan orang biasa. Tapi orang yang biasa ini ada jugalah orang yang beriman. Orang yang berani menghadapi segala tantangan rintangan dengan imannya. Dan akhirnya kita menemukan begitu luar biasa pelayanan Filipus. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dibuat oleh Filipus yang notabene jemaat biasa. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, kita melihat waktu yang ada di depan kita makin singkat. Milikilah sikap pendirian yang benar seperti Filipus, orang biasa tapi mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dan orang biasa yang beriman kepada Tuhan, dia tidak gentar dengan segala keadaan yang ada di sekitarnya. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan,
kami ada sebagaimana sampai pada hari ini. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini, karena kami percaya Engkau-lah yang memelihara kehidupan ini. Sebab itu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar hari-hari yang kami akan tapaki, kami berjalan bersama pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kami tidak berjalan menurut selera keinginan kami, tapi kami akan berjalan menurut kehendak rencana-Mu. Sebab itu tolong mereka yang akan pergi berbisnis, yang akan pergi bekerja, yang akan studi, maupun yang akan tinggal di rumah dengan kesibukan rumah tangga. Tuhan, tolong mereka supaya mereka dapat melakukan semua dengan baik, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari doa puasa bagi kita. Sebab itu pada jam 1 siang saudara dapat mengikuti doa dan puasa itu di ruangan Alfa Omega, atau juga saudara dapat lakukan di rumah masing-masing dengan mendoakan bangsa, negara kita, dan pemberitaan Injil di mana-mana tempat. Tuhan Yesus memberkati.